Barang buktinya itu berupa donat yang sudah digigit. Terlihat ada cairan warna merah yang sama persis dengan apa yang ada di TKP. Dan coba kalian perhatikan lagi, simbolotnya itu bukan di hati, melainkan dekat pinggang. Dan setelah itu kita melihat bahwa Ji-hyo Annyeonghaseyo Cengedul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah jika untuk hari ini kita akan membahas teori dari Twice yang Donut. Aku lihat kemarin banyak banget yang request, Kak tolong dong bedah. Kayaknya banyak banget deh hal-hal tersembunyi di dalam MP-nya. Dan setelah aku cek, waduh kayak misterius dan juga plot twist banget, sumpah. Kalian itu pasti nggak nyangka bahwa ceritanya kayak gini loh. Nah sebelum kita ngebahas tentang teorinya bersama-sama, aku mohon banget sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain, terutama para ones ya. Dan berikutlah pembahasan teori selengkapnya. Ya cinggu, finally akhirnya Twice comeback lagi dengan Donut. Dan jujur, aku akhir-akhir ini suka banget sama lagu Jepang mereka. Entah kenapa sih, lagu Jepang mereka lebih ngena. Bukan berarti Koreanya nggak bagus ya, bagus kok. Tapi nggak tahu gitu, kalau untuk Twice aku lebih suka lagu Jepangnya. Mulai dari yang Battle sampai sekarang, wah semuanya sih masterpiece banget ya. Terutama untuk yang Donut, gila lagunya buat adem. Sekali denger langsung nyantol guys. Apalagi kita ngeliat MP-nya, waduh tambah nyantol lagi. Karena kita di sana disuguhkan dengan visual dari Twice yang sudah kayak bidadari banget sih. Oke, abaikan soal itu dan langsung aja kita mulai bedah teorinya. Tapi di sini aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana lirik lagunya. Karena di lirik lagunya banyak banget hal-hal yang belum kalian pahami. Oke, langsung aja kita baca untuk bagian pertama. Saat kau melambaikan tangan dan berbalik, dia langsung kesepian. Karena aku sudah jatuh cinta penuh denganmu. Kebahagiaan dan kesedihanku sibuk. Kau dapat terhubung dengan huruf, aku merindukanmu. Dan sebenarnya lirik tadi ngebuat aku juga ambigu ya. Dia mengatakan ada orang yang kesepian. Orang yang kesepian ini bukan dia atau si cowoknya, tapi ada orang lain di sini. Dan ini juga sudah menunjukkan bahwa sebenarnya dia tahu loh, bahwa bukan hanya aku aja yang ada di hati dia, tapi ada orang lain juga. Kayak gitu gak sih? Sumpah aku ambigu banget di lirik yang bagian ini. Dan kita akan masuk ke bagian yang kedua. Suasana hati yang lembut dan manis, empuk ada lubang di hatimu, sama seperti adonan kacang. Lingkaran cinta yang hilang, tidak ada awal atau akhir. Lingkaran cinta dua orang, dua lingkaran cinta. Lubang di hatimu itu merujuk pada sebuah kekosongan. Ibaratnya kayak gini guys, kalian itu menjalani sebuah hubungan bersama dengan pasangan kalian. Dan saat kalian menjalani hubungan itu, sebenarnya hubungan kalian juga kalau kita lihat nih ya, itu terlihat seperti baik-baik aja, manis, romantis banget. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati kalian itu ada kekosongan. Entah itu dikarenakan nggak ada rasa bahagia, ataupun udah nggak ada rasa lagi gitu sama pasangannya. Dan hal seperti ini memang sangat lumrah sih terjadi. Karena yang namanya hati, yang namanya cinta juga tidak dapat dipaksakan. Meskipun sebaik apapun dia sama kita, tapi kalau udah namanya nggak bisa nerima gitu, udah nggak ada space lagi di tempat kita, ya udah pasti bakalan kosong juga nih hati. Dan kita akan lanjut ke lirik yang berikutnya. Setiap hari kau datang kepadaku berkali-kali, itu akan diwarnai sebelum kau menyadarinya. Bahkan jika kau tidak di sisi, ku yakin itu adalah tautan. Aku ingin selalu seperti kenangan, ku tidak merasa ingin kembali lagi. Lirik itu sebenarnya merujuk pada sebuah keinginan yang tak ingin kembali. Namun entah kenapa, ia terus merasa berputar ke tempat yang sama. Dan scene di bagian Mina yang terus berputar kembali ke tempat yang sama menjelaskan makna dari lirik yang satu ini. Dan kita akan masuk ke lirik yang berikutnya. Begitu dalam, begitu kosong, aku membutuhkanmu. Begitu dalam, begitu kosong, aku membutuhkanmu. Merasa berputar-putar, aku mencintaimu. Sepertinya kau punya lubang yang tersisa di hati, ruangmu sendiri. Well, sebenarnya lirik ini menjelaskan bahwa si cewek ini suka banget sama si cowok itu, tapi si cowoknya ini kayak kosong gitu loh hatinya. Dan si cewek ini nggak ada gitu di hatinya si cowok. Yang ada di hatinya cowok ini, ya itu adalah ruang untuk dirinya sendiri gitu. Sedangkan untuk dia, itu nggak ada sama sekali. Dan coba deh kalian lihat bagaimana ekspresi si cowok di MP ini. Member-member Twice menunjukkan emosi penuh akan kasih sayang dan juga perasaan cinta. Namun si cowok tidak demikian. Ekspresinya terlihat datar, dia nemenin member Twice, tapi seolah-olah pikirannya itu udah kemana-mana gitu loh guys. Maksudnya adalah dia itu ada di sana, tapi pikirannya ini loh nggak ada di sana. Ngerti nggak? Dan memang itu juga sudah jelas menunjukkan bahwa si cowok ini memang nggak punya perasaan cinta sama si cewek tersebut. Well, dari hal ini dapat kita simpulkan ya bahwa donat ini sebenarnya melambangkan tentang sebuah hubungan. Donat itu manis dan enak, begitu pula dengan hubungan yang mereka jalani. Namun meskipun terasa manis, tapi ada juga nih kekosongan di hatinya. Dan tentu kekosongan ini tidak akan membuat kalian bahagia. Oleh karena itulah kalian juga tak ingin kembali lagi ke kenangan tersebut.
Namun sekuat tenaga kalian berjuang, ujung-ujungnya kalian akan kembali ke tempat yang sama juga. Sama kayak donat yang berbentuk lingkaran, pasti akan muter di tempat yang sama gitu loh guys. Terus supaya kita nggak bisa berputar di tempat yang sama, apa yang harus kita lakukan? Bener banget, memutuskan hubungan itu sendiri. Dan oleh karena itulah di sini akan ada simbol atau bentuk mereka itu akan memakan donatnya separuh. Itu menandakan bahwa mereka mengakhiri hubungan tersebut. Udah paham nggak? Dan setelah membahas bagaimana liriknya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tentang plot twist dari MP-nya yang sangat membagongkan. Nah, sungguh kalau kalian perhatikan lebih teliti ya, pas awal-awal tuh kalian tuh pasti denger sirine polisi, bener nggak? Wing wing wing, bukan wing wing sih. Gimana ya sirinenya? Ada yang tahu? Aku nggak bisa impersonate bagaimana suara dari sirine polisi, tapi aku tahu itu adalah sirine polisi karena dalam drama-drama atau film yang aku tonton memang seperti itu kedengarannya. Dan sini kita melihat ada barang bukti guys. Barang buktinya itu berupa donat yang sudah digigit. Habis itu ada cairan merah, ya cairan merah ini pasti merujuk pada darah ya. Habis itu ada juga garis polisi. Yang mana kalau udah garis polisi dipasang, sebenarnya nggak ada orang yang boleh masuk sih, kecuali aparat yang berwenang dalam kasus hukum tersebut. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Mina ini dapat masuk ke dalam garis polisi dan juga melihat bukti yang ada di sana? Apakah dia ini merupakan bagian dari aparat hukum atau dia ini merupakan pelaku? Kita juga nggak tahu, ntar kita bahas ya di akhir-akhir. Dan juga seperti yang aku lihat nih, banyak banget yang bilang bahwa yang menjadi main villain atau penjahat utama dalam MP Twice kali ini adalah Dahyun. Waduh, kenapa si Tofu dijadikan penjahat? Apa sih alasannya? Salah satu alasan sih seperti yang aku lihat ya, mungkin dikarenakan ada bagian di mana Dahyun ini nanti akan kayak pung gitu di televisi. Dan setelah itu kita akan dilihatkan bagaimana scene bisa Ji Hyo terjatuh, seolah-olah dia ini ditembak gitu loh guys. Dan jangan lupa juga ada bekas luka love di pinggangnya Ji Hyo. Dan yaps, di TKP juga kita ngelihat ada banyak banget nih simbol-simbol kayak love di cairan merahnya. Nah, singgung kalian kan curiga sama Dahyun, tapi aku nggak curiga sama Dahyun. Yang aku curigai di sini adalah Nayeon, Chaeyoung, Jui, dan juga Mina. Kenapa aku dapat mencurigai mereka? Oke, langsung aja kita bahas. Di bagian MP yang pertama, kita ngelihat bahwa Nayeon itu akan memilih-milih donatnya. Dan kalian pasti tahu bahwa donat di sini merupakan barang bukti yang dimiliki oleh pihak polisian. Seolah-olah donat ini ada racunnya gitu loh guys, sehingga menyebabkan seseorang ataupun member dari Twice di sini meninggal. Kita asumsikan seperti itu ya. Selain Nayeon, di sini kita juga melihat ada Jui. Jui sendiri, dia itu akan menelpon si cowok tersebut. Yang mana si cowok ini adalah orang yang ngebuat donat. Oke, jadi nggak mungkin dong racunnya ditaruh sama member Twice. Pasti yang ngebuat atau yang naruh racunnya adalah orang yang ngebuat donat, dan yang ngebuat donatnya adalah cowoknya. Dan si cowok tersebut juga punya motif kenapa dia itu meletakkan racun di donat tersebut. Ya, salah satu alasannya mungkin dikarenakan Jui yang memintanya untuk meletakkan racun di dalam donat tersebut. Habis Jui, di sini kita juga ngelihat ada Chaeyoung. Chaeyoung sendiri, dia yang akan ngambil donatnya secara langsung di tempat tersebut, langsung dari opennya guys. Dan kalau kita lihat, dia juga kayak ngendap-ngendap gitu sih. Jadi kayak really suspicious gitu loh sama si Chaeyoung. Dan kalau kalian perhatikan jumlah donatnya juga 9. Dan dari 9 donat tersebut hanya ada satu donat nih dengan warna yang berbeda. Dan satu donat dengan warna berbeda itu merupakan bukti kuat atas kasus yang terjadi di dalam MP donat ini. Dan pada akhirnya mereka akan makan donat tersebut. Semua member akan ngambil donatnya. Dan Dahyun akan menjadi member terakhir yang mengambil donat itu. Dan seperti yang kita lihat bahwa setelah dia menggigit donat itu, ekspresinya akan terlihat sangat aneh. Nggak menunjukkan reaksi yang mungkin mengatakan bahwa donatnya enak, melainkan dia itu ekspresinya kayak kaget gitu loh guys. Dan coba deh kalian perhatikan bibir dari Dahyun. Terlihat ada cairan warna merah yang sama persis dengan apa yang ada di TKP. Dan donat yang dimakannya pun sama. Jadi seolah-olah Dahyun itu merupakan korban di sini. Kalau Dahyun merupakan korban, kenapa dia itu dapat diasumsikan sebagai penjahat utama oleh para ones? Ada yang tahu? Komen di kolom komentar. Jujur aku masih belum menemukan hal yang mengarah kepada Dahyun, sumpah. Dan Cinggu melihat apa yang terjadi sama Dahyun, aku akan teringat cerita dari Snow White, Putri Salju. Seperti yang kalian tahu, cerita Putri Salju itu menggambarkan tentang ada seorang wanita yang cantik banget. Dan dia ini tinggal bersama dengan ibu tirinya. Dan pada suatu saat ibu tirinya itu merasa bahwa oh si Snow White ini akan menyaingi kecantikannya. Karena cermin ajaib bilang bahwa yang paling cantik adalah Snow White. Jadi dia itu merasa tersingkir gitu loh. Dan kalau nggak salah habis itu nantinya ibu tiri ini akan menyuruh orang untuk kamu buat aja si Snow White meningsoy gitu. Karena aku nggak mau kecantikan aku ini ditandingi oleh dia. Namun pada akhirnya Snow White ini nggak berhasil dibunsoi sampai meningsoy, nggak sampai. Dia itu nanti kabur ke dalam hutan. Dan di hutan itu dia akan bertemu dengan 7 kurcaci. Singkat cerita, ibu tirinya ini akan memberikannya sebuah apel. Dan apel ini sekali gigit akan ngebuatnya tidur
selama-lamanya. Dan untuk membangunkan Snow White, udah tahu caranya kayak gimana? Harus di-kiss sama pangeran yang mencintainya. Waduh, alias menemukan cinta sejati sih lebih tepatnya. Selain itu, hal yang membuat teori Downard make sense dengan cerita dari Snow White adalah nuansa. Dalam MP, kita melihat banyak sekali salju. Dan jangan lupa juga bahwa Dahyeon ini merupakan member Twice yang punya kulit yang sangat putih. Gak heran kalau dia itu sangat cocok memerankan karakter Snow White. Lalu, jika sebenarnya Dahyeon ini merupakan Snow White, siapa nih kira-kira yang akan menjadi ibu tirinya? Jawabannya sudah kalian pasti tahu ya. Siapa lagi kalau bukan Mina. Karena seperti yang kalian lihat bahwa hanya Mina yang masih hidup, sedangkan yang lain maybe sudah meningsoy karena ada bagian membernya berada di atas langit. Yang mana hal ini kerap kali menggambarkan akan surga. Selain itu, dari tempat Mina berada, entah kenapa pipe-nya itu terlihat seperti kerajaan ataupun istana. Dan jangan abaikan juga bagaimana dirinya bersama dengan Cheong. Ingat, Cheong juga merupakan tersangka utama ya, karena ia menjadi member yang ngambil donatnya langsung dari open. Di bagian ini, seperti yang kalian lihat, Cheong juga memakaikan pita yang berbentuk malaikat di rambutnya Mina. Dan coba kalian perhatikan lagi, simbolnya itu bukan di hati, melainkan dekat pinggang. Dan setelah itu, kita melihat bahwa Jihyo memiliki luka berbentuk lob di pinggangnya. Jadi seolah-olah pita boneka yang dipasangkan oleh Cheong ke rambutnya Mina itu seperti boneka pudu. Udah tau nggak boneka pudu ini kayak gimana? Boneka pudu bahasa simpelnya sih kayak boneka santet gitu loh guys. Dan well, itu adalah teori dari Downard menurut aku secara pribadi. Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Apakah kalian setuju atau kurang setuju? Langsung aja sampaikan unek-unek kalian di kolom komentar. Aku pengen tahu nih gimana teori versi kalian. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.